teman-teman. Ya, perkenalkan saya Ahmad Amiruddin Mukhtar. Saya peserta pelatihan di PPKD Jaksel, Mobile Training Unit Angkatan 2 pada tanggal 30 Juni hingga 30 Juli nantinya. Di sini saya dari jurusan Teknik Komputer akan mengajak kalian semua atau teman-teman semua online pada YouTube channel YouTube saya terkait bagaimana kita memilih komponen perangkat hardware dalam merangkai PC agar PC yang kita pakai atau kita jalankan nantinya sesuai dengan spesifikasi yang ada. Di sini ada rumusan masalah yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Contoh, rumusan masalah pada tugas kali ini adalah identifikasi penyusunan perangkat komputer, di mana kita harus menyebutkan nama-nama perangkat serta spesifikasi perangkat. Lalu dari rumusan masalah yang ada, kan enaknya kita kasih studi kasus terlebih dahulu agar nantinya kita dapat menentukan hardware untuk rangkaian PC kita serta spesifikasi yang ada. Kalau ada studi kasusnya kan enak ya, menentukan spesifikasi yang ada. Contoh nih studi kasus yang saya buat, seorang mahasiswa baru di Universitas Indonesia jurusan Teknik Elektro yang bernama Aliuddin, berasal dari Depok. Dia meminta saran kepada Fulan terkait spesifikasi perangkat keras dan lainnya guna merakit komputer agar dapat digunakan untuk belajar selama masa kuliah berlangsung. Aliuddin juga telah menanyakan dan meminta saran kepada kakak kelasnya terkait software paling berat ketika digunakan. Salah satunya adalah ETAP, Electrical Transient Analysis Program. Dengan ukuran file installer atau download size sekitar 4-6 GB, ukuran ruang penyimpanan setelah instalasi storage minimal 30 GB hanya untuk software, dan ukuran ruang penyimpanan yang dilakukan software dan project disarankan 100 GB hingga 200 GB. Dari studi kasus ini Aliuddin menentukan dan sudah bertanya pada kelasnya apa aja sih selama 4 tahun kuliah nantinya di UI software yang paling berat digunakan. Kakak kelasnya memberitahu bahwa software paling berat digunakan adalah ETAP, Electrical Transient Analysis Program. Baru untuk file installernya itu membutuhkan 4-6 GB. Untuk penyimpanannya minimal 30 GB. Sedangkan yang direkomendasi itu untuk tingkat project sudah pro lah, hitungannya itu 100 GB hingga 200 GB. Dari sini kita tahu kalau mahasiswa elektro sangat membutuhkan komputer yang andal, karena selain ETAP nanti ada software lain seperti MATLAB, Multisim, KiCad, Eagle, AutoCAD dan lainnya seperti itu. Sebelum kita memberikan saran apa aja sih hardware yang perlu kita beli, kita beli agar rangkaian PC kita bagus, maka kita perlu tahu unsur utama komputer. Unsur utama komputer itu ada 3. Yang pertama hardware, software, dan brainware atau user. Dari ketiga unsur utama komputer ini akan diklasifikasikan pada hardware terlebih dahulu. Nanti di software itu kan banyak klasifikasinya, dan untuk user nanti bagaimana tanggapan user sendiri. Sedangkan untuk rangkaian PC ini kita lebih condong kepada hardwarenya. Di hardware sendiri klasifikasinya ada 5. Pertama ada perangkat pemrosesan, ada perangkat penyimpanan, ada perangkat input, ada perangkat output, dan ada perangkat jaringan. Lalu apa aja sih di perangkat pemrosesan, penyimpanan, input, output, jaringan itu? Di sini kita lihat selanjutnya. Pada perangkat pemrosesan di situ ada CPU dan GPU, Central Processing Unit, dan GPU, Graphical Processing Unit. Baru di perangkat penyimpanan ada 3, ada RAM, Random Access Memory, ada HDD, Hard
disk drive, ada SSD atau solid state drive. HDD dan SSD untuk penyimpanan yang penyimpanan yang bukan sementara. Kalau yang RAM ini RAM dan akses memori ini penyimpanan sementara. Kalau HDD dan SSD ini penyimpanan yang kekal, seperti itu. Baru untuk perangkat input dan outputnya, di sini untuk input seperti keyboard, joystick, mouse, DVD atau CD. Baru untuk outputnya ada printer, monitor, speaker, proyektor, dan lain-lain. Ini hanya beberapa perangkat input dan output yang dapat kita rangkai atau yang masih menjadi satu rangkaian dalam membangun sebuah PC pribadi yang dibutuhkan Aliuddin agar sekolahnya atau belajarnya sebagai mahasiswa menjadi baik. Baru di sini ada perangkat jaringan. Perangkat jaringannya yang dibutuhkan Aliuddin agar bisa mengakses internet seperti router, modem, switch, dan lain-lain seperti itu. Baru jawaban studi kasus dari persoalan yang sebelumnya. Setelah kita mengetahui klasifikasi hardwarenya, baru pembagiannya dan yang lainnya, maka kita dapat memberikan jawaban sebagai berikut. Untuk CPU, saya sarankan memakai AMD Ryzen 5 5600G. Untuk motherboardnya B5 500F. Untuk RAM-nya 16GB DDR4 2x8 GB. Untuk VGA-nya Nvidia GeForce RTX 4060. Untuk HDD-nya 1TB 7200 rpm. Untuk PSU-nya 550W 80 plus bronze. Untuk monitor 24 Full HDS IPS. Casingnya Montex Air 100 LED. Untuk keyboard atau mouse-nya kita pakai Logitech K120 dan M90. Saya memberikan jawaban pada studi kasus sebelumnya ini dengan spesifikasi hardware yang kalau kita melihat harga ya standarnya mahasiswa lah, tidak begitu mahal dan tidak begitu murah, dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jikalau nantinya sudah selesai kuliah, bekerja, atau mau di-upgrade ketika selama masa kuliah, boleh. Karena tinggal menyesuaikan CPU ke motherboard ke CPU, seperti itu. Yang penting software yang dijalankan nantinya tetap baik atau masih tetap berjalan dengan baik. Baru di sini ada beberapa spesifikasi CPU AMD Ryzen 5 5600G, seperti kecepatan base clock 3,6 GHz, base clock hingga 4,4 GHz, grafis terintegrasi eGPU Radeon Vega 7 dengan kecepatan 1900 MHz, cache-nya 16 MB L3 cache, TDP 65W dilengkapi dengan pendingin white cell bawaan, CMOS-nya TSMC 7 nanometer FinFET, US support-nya Windows 10 64-bit edition, RHEL 64-bit, Ubuntu 86-64-bit. Untuk max temperaturnya 95 derajat Celcius, sistem memory specification-nya up to 3200 MHz. Untuk sistem memory tab-nya DDR4, memory channels-nya ada 2. Ini untuk AMD Ryzen 5 5600G. Untuk spesifikasi motherboard, karena ketika kita sudah menentukan CPU itu berbeda-beda. Motherboard terhadap CPU berbeda, CPU terhadap motherboard berbeda. Maka ketika kita sudah menentukan CPU-nya, maka motherboard harus disesuaikan dengan spesifikasi CPU-nya. Seperti itu. Untuk spesifikasi motherboardnya MSI B550A Pro, soket chipsetnya soket AMD AM4, chipset AMD B550. Untuk memori RAM-nya 4 slot DIMM dual channel DDR4 dengan kapasitas maksimal 128 GB dan kecepatan clock 4400 MHz.
ya lebih. Baru untuk slot ekspansinya 1 PCIe 16 mendukung Thread Armor dan 1 PCIe 30x16 mendukung mode X4 dan 2 kali PCIe 30x1. Untuk penyimpanannya storage 2 kali slot M2, slot pertama mendukung PCIe 40x4, slot kedua mendukung PCIe 30x4, dilengkapi dengan M2 Thread Force 6 kali port SATA GB. Konektivitas dan audionya LAN Realtek RTL8111 HGB, LAN audio Realtek ALC892 atau ALC897. Kodeknya 7.1 channel high definition audio dengan audio Bose. Untuk port IO belakangnya seperti ini. 1 kali BIOS flash button, PS2 port, 1 kali display port dan 1 HDMI, 2 USB 3.0 gen Type A, 2 Type A dan 1 Type C, 2 USB 3.0 gen 1 Type A dan 4 USB 2.0 dan jack audio, seperti itu. Baru untuk spesifikasi RAM-nya saya memilih Corsair Vengeance LPX 8x2 GB DDR 3200 MHz. Untuk ukuran memorinya ini sendiri ada 16 GB 2x8 GB, tegangan teruji 1,35 volt, tegangan SPD 1,2 volt, peringkat kecepatan PC 4 25600 3200 MHz, kecepatan SPD 2133 MHz, latensi SPD 15-15-1536, profil kerja SMPD 2.0, format memori paket UDIMM, pin memori paket 288, kompatibilitas memori Intel seri 200, Intel seri 300, Intel seri 400, Intel seri 500, Intel seri 600, Intel X299, AMD seri 300, AMD seri 400, AMD seri 500, AMD X570. Untuk beratnya RAM sendiri ini ada 0,11 kg. Untuk penyebaran panasnya melalui aluminium anodisasi, seperti itu. Ini untuk RAM Corsair Vengeance LPX 2x8 GB DDR4 3200 MHz. Sedangkan spesifikasi HDD kita memakai Seagate Barracuda 1 TB, modelnya ST atau SATA 1000D M010, interface-nya SATA 6.0 GB per second. Storage internalnya 1 TB, koneksinya SATA 3, form faktornya 3,5 inch, kecepatan putar 7200 rpm, kecepatan baca 6 GB per second, cache-nya 64 MB, kesesuaian OS-nya untuk Microsoft dan Linux. Sedangkan VGA Nvidia GeForce RTX 406 kita memakai merek Gigabyte dengan CUDA cores-nya 3.072, bus clock-nya 2475 MHz hingga 2550 MHz. Untuk memori 8 GB GDDR6 128 bit dengan kecepatan 17 gigabit per second, antarmuka PCIe 4.0 kali 8, konsumsi daya TDP-nya sangat hemat di angka 115 watt, output video 1 kali HDMI 2.A, 2 kali DisplayPort 1.A mendukung hingga 4 layar. Sedangkan untuk spesifikasi studi kasus yang tadi, karena di CPU-nya sendiri sudah ada eGPU-nya dengan Vega 7, maka untuk VGA-nya tidak begitu perlu. Jikalau nanti ada finansialnya kurang atau tidak dibutuhkan sama sekali, ya nggak perlu beli VGA-nya seperti itu, karena di CPU-nya sudah mendukung eGPU-nya sendiri, ada internal GPU. Untuk PSU-nya sendiri, power supply unitnya kita menggunakan HFP Pro 550 watt dengan jenis model FSP 550
51 AAC, daya arus listrik 550 watt, jenis faktor ATX 80 plus, sertifikasi 230 volt, EU standar atau European Standard dengan daya input voltage 200 hingga 240 volt, daya input sementara 4 ampere, daya input frekuensi 50 hingga 60 Hz, PVFC, aktif PVFC, efisiensi besar sama dengan 85% at typical load, dimensinya panjang kali lebar kali tinggi 150 kali 140 kali 86 mm dengan perlindungan OCP, OVP, OPP, dan SGP. Lalu untuk spesifikasi casing kita pakai Montex Air 100 LED. Ini spesifikasi utamanya. Form factor motherboard micro ATX, mini ITX. Dimensi casing 405 kali 210 dikali 425 mm. Material SPCC, plastik dan kaca tempered. Swivel, slot ekspansi 4 PCIe 4 slot, dukungan komponen, clearance-nya, panjang maksimum GPU VGA-nya 330 mm, tinggi maksimal CPU cooler 161 mm, panjang maksimum PSU power supply-nya 160 mm, bisa sampai 200 mm jika driven by HDD dilepas seperti itu. Baru untuk drive base and panel I/O nya input drive base nya kita 2x 3,5 HDD atau 2x 2,5 SSD. Panel I/O nya ATS 2x USB T 3.0 1x USB 2.0, audio jack, handphone, dan mix seperti itu. Lalu untuk spesifikasi tambahan tadi ketika sudah rangkaian, tidak mungkin kan kita nggak ada keyboard, baru mouse sama monitornya. Di sini kita menggunakan untuk mouse-nya Logitech M90 dengan desain ambidextrous, nyaman digunakan kanan maupun kiri, sensor resolusi pacingan optik dengan 1000 dpi untuk kontrol kursor yang akurat dan responsif. Tombolnya dilengkapi 3 tombol klik kiri, kanan, dan scroll, roda gulir, kabel, panjang kabel 180 cm, kompatibilitas sistem Windows XP hingga versi terbaru Mac OS dan Linux. Untuk keyboard sendiri kita pakai Logitech K120. Fitur utama desain plug and play, tata letak standar dan number pad, kaki penyangga, serta tombol profil rendah dan yang sangat senyap saat ditenggak. Daya tahan memiliki desain anti tumpahan hingga cairan maksimal 60 ml dengan tombol yang diuji hingga 10 juta ketukan. Kompatibilitas mendukung sistem operasi Windows, Linux, Chrome operating system melalui kabel USB. Untuk monitornya sendiri kita menggunakan Samsung Essential S33 GC dengan resolusi 1920 kali 1080, aspek rasionya 16:9, brightness-nya tipikalnya 250 CD per meter persegi. Untuk kontras rasio statiknya 1000:1, respon time-nya 4 GTG, refresh rate maksimal 100 Hz. Untuk viewing angle-nya itu 178 derajat per 178 derajat. Untuk mouse sama Logitech dan keyboardnya itu kita menggunakan Logitech ya standar lah, standar itu kan standar, ramah di kantong mahasiswa. Jikalau nantinya ingin mengupgrade boleh yang lebih baik daripada ini. Untuk monitornya sudah termasuk bagus lah seperti itu. Baru di sini saya akan menambahkan beberapa tata cara setelah kita semua spesifikasi kita sudah tentukan dan kita telah beli hardware yang ada atau perangkat-perangkat yang ada. Bagaimana sih cara merakit komputer dengan benar seperti itu? Ini langkah-langkahnya saya tidak jelaskan, cuma sederhana saja. Di sini ada menyiapkan peralatan, menyiapkan hardware, proses pemasangan, penyelesaian, dan pengecekan. Pertama, menyiapkan peralatan, menyiapkan hardware, proses pemasangan, penyelesaian, dan pengecekan. Lalu di sini ada proses merakit komputer. Di sini kan proses merakit komputer di sini pada tahap ketiga. Apa aja? Yang pertama membuka casing CPU atau merangkainya, memasang prosesor, memasang heatsink,
dan fan, baru memasang RAM, memasang power supply unit, memasang motherboard terhadap casing, baru memasang hard disk, HDD atau SSD, baru memasang VGA jika perlu, kalau nggak perlu juga nggak apa-apa, memasang DVD atau ROM kalau ada, ini juga opsional, poin 8 dan 9 opsional, baru memasang kabel-kabel ke motherboard, kabel dari panel, kabel dari PSU kita pasang ke motherboard, baru yang ke-11 menutup kembali casing. Setelah menutup kembali casing, apa yang kita lakukan? Ya, kita akan cek apakah sudah baik dan benar dengan menyalakan monitor, menyalakan komputernya seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon like-nya dan kritiknya karena saya masih peserta pada teknik komputer di MTU Angkatan 2 2026 PPKD Jakarta Selatan. Baik, terima kasih.